Jika dalam waktu 1 kali 24 jam, Pak Tio tidak segera ditebus sebesar 500 juta rupiah, maka Pak Tio akan... Aduh, 500 juta banyak banget duitnya. Bisa cicil nggak? Pakai leasing apa? Leasing? Emangnya kredit mobil? Sabar ya, Pak Tio. Ada apa sih? Kok ada polisi segala? Udahlah, Papi nggak usah ikut campur. Lagi ribut nih. Loh, tapi Pak Tio itu sedang diculik. Ini kita sedang mengurusnya bersama polisi. Udah deh, mending Pak Tio keluar aja dulu ya. Mana nih? Tunggu dulu. Pak Tio itu kira-kira ciri-cirinya seperti apa ya? Dia tinggi, Pak. Putih. Ganteng sekali. Hidungnya mancung kayak betet. Seperti yang barusan datang ya? Persis, Pak. Awas ada Sule! Prikitiu! Kahmat. Saya menang Pak RT. Ya iyalah. Perjanjiannya juga tadi saya harus kalah. Ayo kita main lagi. Kelihatannya stresnya sudah hilang. Jadi saya boleh menang sekarang. Eits, ntar dulu Pak RT. Kasih saya kesempatan sekali lagi untuk menang. Dan Pak RT harus kalah. Biar stres saya benar-benar hilang. Kalau gitu, untuk apa saya main catur? Kalau untuk kalah? Ya untuk membantu supaya stres saya hilang. Dan Pak RT sebagai ketua RT di sini harus membantu warganya supaya nggak stres. Begitu Pak RT. Ya udah, main. Ayo. Main catur diatur-atur. Sekali-sekali Pak RT, sekali-sekali. Pak RT yang ini sekarang nih. Makmur, apa yang saya harus lakukan? Tenang saja, Bu. Bersandarlah di pundakku. Masih bisa bercanda? Saya tidak bercanda, Bu. Tapi hanya terbawa suasana. Saya mesti gimana? Tenang. Mendingan kita lapor polisi saja, Bu. Tadi penculiknya bilang, jangan melibatkan polisi kalau mau Pak Tio selamat. Itu cuman gertak sambel, Bu. Sekarang itu polisi itu makin canggih. Loh, gimana enggak? Teroris saja bisa dilumpuhkan. Mau kehilangan uang 500 juta. Hari gini 500 juta hilang. Wah, selekedep. Tapi kan nyawa suami saya lebih mahal dari itu. Udah, Bu Tio nggak usah bingung. Lawang saya aja nggak bingung. Ya, kamu kan bukan istrinya, terang aja kamu nggak bingung. Loh, kalau saya jadi istrinya Pak Tio, loh, apa nggak itu lebih membingungkan masyarakat? Ya sudah toh, Bu. Pokoknya saya lapor polisi saja dulu. Toh, di depan kan ada pos polisi, ya Bu? Makmur, Pak Bu, udah toh, Ibu tuh tenang aja di sini ya. ngapain kamu ke sana? Kan tinggal telepon aja. Justru itu, Bu, saya itu ke sana mau nanya. Nanya apa? Nomor teleponnya berapa? Nggak mau. Masa saya disuapin sama tokek kuburan? Katanya tadi minta makan. Enggak. Makan? Nggak mau sama kamu. Sama siapa? Sama dia dong. Gue aja belum pernah disuapin sama dia. Biarin. Enak aja loh. Ayo cepat. Ya udah, nih. Kalau bukan karena 500 juta, kagak boleh lu disuapin sama dia. Enak aja loh. Habis. Agingnya. Gue nyesel, cuman minta tebusan 500 juta. Isinya langsung setuju. Kalau tahu gitu, gue minta tebusan 1 miliar aja deh. Nah, gimana kalau Pak Tio ini kita culik lagi tahun depan? Terus kita naikin harganya. Pintar juga lo kadang-kadang. Pak penculik. Nah, Saya boleh ngomong nggak? ngomong boleh, tapi jangan teriak minta tolong. Ngomong apa lo? Ini penting nih. Sebenarnya saya ini bukan Pak Tio. Pak Tio itu majikan saya. Emangnya gue anak kecil? Mau dibodohin dengan kata-kata? Enggak lah, Yau. Ya udah. Kalau nggak percaya, nih lihat KTP saya. Mana? Ini di dompet. Mana coba? Nih. Sule Sunda Bule bin Odo.
Emang namanya lu Sule? Ya iya. Kenapa nggak ngomong dari tadi, Le? Gimana mau ngomong? Orang mulut saya diulakban, main hantem-hantem aja. Udah pingsan 3 kali tuh saya tuh. Kemudian orang mau ngomong ditawarin makan. Ya saya makan. Orang saya lapar. Dasar kampret. Sepat! Saya menang lagi Pak RT, saya menang lagi. Yes. Segitu aja kemampuan Pak RT. Cemen Pak RT, cemen. Pak Tio menang. Kok dibalikin Pak RT? Sekarang saya yang stres. Loh, nggak apa-apa Pak RT. Pak RT kan ketua RT, asal jangan warganya yang stres. Enggak apa-apa bagaimana. Situ datang ke sini, saya jadi stres. Loh, Pak RT jangan marah-marah dong. Saya jadi stres lagi nih. Jadi maunya apa? Pak RT maunya apa? Ayo. Ayo. Sama-sama orang stres. Ayo. Saya stres gara-gara Pak RT. Ayo kita gabungkan Ayo kesadaran berantem. kita. Ayo. Mau Pak RT. Hai. Saya jadi stres. Awas ada Sule. Prikitiu. Awas ada Sule. Prikitiu. Aduh, Pak. Jadi begini ceritanya, Pak. Jadi tadi pagi saya sempat bicara sama suami saya, tapi dia marah terus. Soalnya dia seharusnya ke Jogja, tapi dia ketinggalan pesawat. Nah, ke Jogja itu dia mau jemput anak saya. Anak saya kembar loh, Pak. 2 cewek. Cantik banget. Namanya Mona dan Momi. Dan kalau mereka sekolah itu selalu ranking 1 loh. Tapi masalahnya sekarang kan mereka di Jogja, disuruh sama kanjeng maminya terus. Padahal besok udah harus masuk sekolah. Dan saya kangen banget sama mereka. Jadi, Pak polisi bisa nggak jemput mereka di Jogja? Ini masalahnya apa, Bu? Bu Tio. Pak polisi ini datang kemari untuk mendengarkan kronologis Pak Tio diculik. Bukan jemput Mona Moni. Iya, maaf Pak, saya lagi stres, maaf. Ya udah, monggo cerita lagi. Alors, on est allé à l'aéroport. Il devait prendre l'avion pour aller à Jogja, benar kan? Betul, Pak. Alors il a loupé l'avion, il est revenu ici et je sais pas où il est. Benar, Bu. Alors pof, il est parti, je sais pas où il est. Begitu Pak ceritanya. Bapak paham? Kamu paham nggak? Enggak. Ya apalagi saya. Ya udah, biar saya saja yang cerita. Jadi gini Pak polisi, saya melihat bahwa penculikan Pak Tio ini ada bantuan dari orang dalam. Orangnya jelek, kulitnya hitam bersisik, rambutnya gondrong, belang-belang, sampingnya trepesan. Dulunya dia itu adalah pengangguran Pak, lalu dibantu oleh keluarga ini untuk tinggal di sini. Sayangnya dia sekarang tuh ngelunjak Pak. Saya sering dipukulin, kopi saya sering diminum. Sakit Pak, sakit. Bapak bisa nggak usir dia dari sini? Kalau perlu, tangkap Pak, tangkap. Ini masalah apa lagi? Saya diminta datang ke sini untuk apa? Iya, maaf Pak, kita lagi stres. Pokoknya Bapak harus cari suami saya ya. Saya khawatir sekali, saya takut dia kenapa-kenapa kalau dia mati gimana. Aduh. Udah Bu, sabar Bu. Sabar ya, Bu Tio. Kenapa sih ini? Kok ada polisi segala? Udahlah, Papi nggak usah ikut campur, lagi ribut nih. Loh, tapi Bu, Pak Tio itu sedang diculik. Ini kita sedang mengurusnya bersama polisi. Udah deh, mending Pak Tio keluar aja dulu ya. Gimana nih? tunggu dulu. Pak Tio itu kira-kira ciri-cirinya seperti apa ya? Dia tinggi Pak, putih, ganteng sekali. Hidungnya mancung kayak betet. Seperti yang barusan datang ya? Persis Pak. Pak Tio, aduh, Pak Tio. Aduh, Papi nggak kenapa-kenapa kan? Aduh, Mami khawatir sekali tadi. Pak Tio, luar biasa, bisa selamat, badannya utuh, nggak ada yang terpotong-potong. Pak Tio. Mamur, ada apa sih sebenarnya? Mami, ada apa sih ini? Saudara Mamur, Pak polisi ini memang hebat. Baru saya melapor, loh Pak Tio-nya langsung datang. Saudara Mamur, Anda bisa saya tangkap. Loh, kenapa Pak? Karena Anda telah membuat laporan palsu.
Laporan palsu apa? Pak Tio ini benar-benar diculik. Penculiknya minta uang tebusan 500 juta. Ya? Pak Tio, apa benar Anda diculik? Enggak, Pak. Saya habis main catur. Terus yang diculik siapa? Ayo ke saya. Hah? Kijoko bodoh. Coba bodoh, coba kecil. Saya Sule. Patio, saya kapok jadi bos. Diriku nggak mau lagi. Masa baru sekali jadi bos, udah babak abang. Babak belur. Iya itu. Rasain. Leng, kamu kenapa? Kayak preman habis kalah judi? Kalau judi diculik Kutil. Gara-gara pakai bajunya Patio. Kok malah ketawa sih? Sule! Apaan? Awas, ada Sule. Emang kamu nggak pernah nyuci? Ya nyuci lah. Ya terus bajunya di mana? Belum kering. Perasaan beberapa hari ini nggak hujan kok. Kamu jemur di mana? Belum dijemur, Tuan Mami. Hah? Terus di mana bajunya? Masih direndam, Tuan Mami. Hah? Sule! Berisik.